Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Maesa Jenar melawan gerombolan golongan hitam. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maesa Jenar tengah mengancam Lembu Soro dengan keris di punggungnya. Disaksikan oleh para golongan hitam antara lain Lowo Ijo, kemudian Wadas Gunung, Joko Soko, Simorudro, dan lain-lain. Pengancaman itu dengan tujuan supaya Lembu Soro membatalkan serangannya kepada pasukan Demak. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Uling Kuning ternyata betul-betul orang yang kasar dan terburu nafsu. Hampir saja ia mendera kudanya menyerang Joko Soko kalau saja kakaknya Uling Putih tidak mencegahnya. "Mengapa kau perlu mendengarkan omongan orang gila itu?" kata Uling Putih. Terdengarlah Lowo Ijo menyambung, "Alangkah beraninya kalian, tetapi apa yang dapat kalian perbuat atas orang itu? Orang yang sudah jelas menghalangi usaha kami." Sejenak kemudian mereka semuanya saling berdiam diri. Otak mereka bekerja keras untuk dapat mencapai suatu penyelesaian tanpa merugikan diri sendiri. Tetapi kesepian yang tegang itu kemudian tersobek oleh suara Maesa Jenar yang lantang. "Aku tidak peduli apakah kalian ini sebenarnya sedang bersekutu atau sedang bersaing, tetapi sekali lagi aku minta, tariklah pasukan penyerang ini." Maesa Jenar mengakhiri kata-katanya sambil menekankan kerisnya lebih keras lagi. Terdengar Ki Ageng Lembu Soro berdesis. Perlahan kemudian katanya, "Kalian tak akan dapat berbuat sesuatu atau tanah ini serta segala isinya tanpa aku. Karena itu jangan halangi." Jemawi memberi tanda untuk menarik pasukan. Semua mata kemudian tertuju kepada Joko Soko yang masih dalam keadaan siaga untuk menghadapi Uling Kuning. Tetapi sesaat kemudian nampaklah kembali sebuah senyuman di bibirnya. Senyum iblisnya. Rupa-rupanya kalian lebih senang berpura-pura meskipun kalian sudah tahu akhir dari peristiwa ini, baik mengenai tanah perdikan Banyu Biru maupun mengenai Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sapu Inten. Apakah kalian kira bahwa pertemuan akhir tahun itu nanti akan dapat memberi kepuasan kita semuanya? Itu adalah omong kosong yang besar. Kalian tahu pasti bahwa Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sapu Inten itu akan menuntut kematian demi kematian sampai akhirnya ia jatuh di tangan orang yang terkuat di antara kita, bahkan guru-guru kita, pendekar-pendekar angkatan tua itu. Meskipun demikian, aku akan tetap hadir di pertemuan akhir tahun yang sebenarnya tak berarti apa-apa itu. Nah, sekarang aku tidak mempunyai urusan lagi di sini. Aku akan pergi saja dan pulang ke Nusa Kambangan. Setelah berkata demikian, segera ia memutar kudanya dan menderanya kuda itu segera meloncat dan berlari seperti gila diikuti oleh dua orang berkuda yang berlari menyusulnya.
kedua orang itu pasti pembantu-pembantu kepercayaannya. Sejenak kemudian orang yang bernama Jenawi itu bergerak maju. Sekali lagi ia masih memandang setiap wajah yang ada di situ. Sesudah tidak ada kesan-kesan lagi, maka segera ia mengambil sebuah bundaran logam yang mengkilap dengan bermain-main sinar matahari yang memantul dari logam itu. Ia sebenarnya sedang memberikan aba-aba ke arah bukit di seberang tempat pertempuran itu. Ternyata tanda-tanda yang dikirim lewat logam yang mengkilap itu dapat sampai ke alamatnya. Dan karena itulah kemudian dari balik gerumbul-gerumbul di lereng sebelah terdengar suara sangkakala mengumandang dengan nyaringnya. Itulah aba-aba kepada para laskar Lembu Soro yang tergabung dengan laskar-laskar para tokoh hitam untuk mengundurkan diri. Tetapi yang terbanyak dari laskar penyerang itu adalah laskar Lembu Soro, sebab dialah yang merasa paling berkepentingan dengan tanah perdikan Banyu Biru. Sebentar kemudian segera tampaklah perubahan pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya di lembah. Pasukan gabungan yang menyerang pasukan Demak itu segera berpencaran dan mengundurkan diri cerai-berai, sebab sebenarnya mereka merasakan betapa dahsyatnya bertempur pasukan-pasukan Wiro Tamtomo, Wiro Jolopati, Noro Manggolo, Manggolo Sroyo, dan lebih kesatuan Manggolopati sebagai pengawal sang Saka Gulo Klopo. Karena itu ketika mereka mendengar tanda untuk mengundurkan diri, maka dengan tidak perlu diulang lagi, mereka telah saling berebut dahulu meloncat menjauhi prajurit Demak yang bertempur dengan semangat yang tinggi. Sebagai pengemban, kewajibannya melindungi ketentraman negara. Sekali lagi, bulu tengkuk Maesor Jenar rasa-rasanya tegak berdiri ketika dilihatnya bendera-bendera Tunggul Dahono, Suropati, Garuda Rekto, dan Tunggul Mego tetap berkibar dengan megahnya memagari sang Saka Gulo Klopo. Pasukan Demak yang menyaksikan penyerang-penyerangnya berlari cerai-berai ternyata sama sekali tidak berusaha untuk mengejar atau menghancurkan dengan senjata-senjata jarak jauh. Tetapi ketika pertempuran itu telah reda, segera pasukan Demak itu mengubah gelarnya menjadi Gedong Minep kembali. Dan dalam gelar ini mereka akan melanjutkan perjalanan kembali ke Demak. Beberapa orang dari prajurit Demak segera merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Malahan ada beberapa di antaranya yang gugur untuk dibawa bersama-sama dengan mereka. Melihat kenyataan itu, meskipun korban dan kedua belah pihak itu sama sekali tak seimbang, tetapi terlukanya seorang saja dari prajurit Demak telah dapat menjadi sebab murkanya Sultan Demak, dan pasti Gajah Suro yang menjadi tempat untuk menumpahkan segala kemurkaan itu. Mengenangkan hal itu, jantung Maesor Jenar berdenyut semakin cepat, dan karena kenangannya yang melambung itu, maka ia menjadi lengah. Sebenarnya Lembu Suro bukan pula orang yang dapat diremehkan. Bagaimanapun ia adalah putra Ki Ageng Suro Dipoyono, seperti juga Gajah Suro. Karena itu ia pun cukup mempunyai kekuatan yang tidak dapat dianggap ringan. Ketika tekanan ujung keris Maesor Jenar tiba-tiba mengendor, tahulah Lembu Suro bahwa perhatian Maesor Jenar hampir seluruhnya tertuju kepada pasukan-pasukan di lembah
entahlah ia sedang menekuni kekalahan pasukan gabungan itu atau sedang berbangga hati karena pasukan Demak masih nampak segar bugar, atau ia sedang mengenangkan nasib Gajah Suro. Tetapi suatu kenyataan bahwa Maiso Jenar telah meninggalkan sikap hati-hati. Karena itu Lembu Suro ingin mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pada saat Maiso Jenar sedang hanyut dalam arus ketenangannya yang mengawang, tiba-tiba Lembu Suro yang mempunyai kekuatan besar sekali itu menjatuhkan dirinya. Telah dengan cepat sekali ia merenggut lengan Maiso Jenar yang melingkar di lehernya. Demikian berguling di tanah, demikian kakinya menyambar perut Maiso Jenar yang agak kurang bersiaga. Demikian keras tendangan Lembu Suro, juga karena Maiso Jenar sama sekali tidak menduga bahwa hal-hal yang demikian akan terjadi, maka segera ia terdorong ke belakang beberapa langkah. Karena keuletan serta pengalamannya, maka ia tidak sampai jatuh terlentang. Meskipun mendadak perut Maiso Jenar terasa mual dan sakit, namun ia segera dapat menguasai keseimbangannya kembali. Meskipun demikian, hatinya terguncang karena terkejut. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terkejut pula, tetapi cepat mereka dapat menanggapi keadaan. Karena itu, ketika mereka melihat Maiso Jenar surut beberapa langkah serta segera dapat menguasai dirinya kembali, mereka tidak mau memberi kesempatan sama sekali. Lebih-lebih Lowoijo yang tahu pasti sampai di mana kedahsyatan tangan Maiso Jenar. Maka sebelum Maiso Jenar dapat menguasai diri sepenuhnya, Lowoijo mendera kudanya langsung menyerang Maiso Jenar. Dengan tiba-tiba di tangannya telah tergenggam sebilah pisau berladi panjang yang putih mengkilap. Tetapi ia menjadi gugup ketika dilihatnya. Dalam sekejap Maiso Jenar telah berdiri dengan marahnya. Di atas satu kakinya, tangan kirinya menyilang di dada, sedang tangan kanannya terangkat tinggi-tinggi. Lowoijo telah mengenal unsur gerak Maiso Jenar yang demikian itu. Maka ketika ia telah hampir sampai di hadapan Maiso Jenar, dengan kebingungan dan tanpa perhitungan, ia meloncat dari kudanya. Meskipun gerakannya itu sama sekali tak diperhitungkan dengan seksama, namun ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Sebab pada saat itu benar-benar karena marah yang tak tertahankan, Maiso Jenar telah memutuskan untuk melawan orang-orang itu dengan Sosro Birowo yang menjadi andalannya. Tetapi pada saat ia mengayunkan ilmunya, Lowoijo dengan gugup telah menjatuhkan dirinya, sehingga tangannya tidak berhasil menghancurkan dada Lowoijo, tetapi pukulan Maiso Jenar itu telah mengenai punggung kuda Lowoijo, yang kemudian dengan dahsyatnya kuda itu memekik tinggi, tetapi sekejap kemudian seperti batu saja jatuh terguling, tak bernapas lagi. Tulang belakang kuda itu patah serta beberapa tulang iganya remuk. Melihat kedahsyatan pukulan Maiso Jenar, semua yang menyaksikan terguncang hatinya. Namun tak ada pilihan lain, dan mereka itu kecuali melawan bersama-sama. Maka dengan menggeram dahsyat, Simorudro segera menyerang dengan tombak pusakanya, dan bersamaan dengan itu sepasang uling rowo pening
telah mengayunkan cambuknya. Cepat Maesa Jenar meluncat mundur untuk menghindari tombak Simorudro yang menyambar dengan dahsyatnya. Dan pada saat itu pula Lembu Soro telah mencabut pedangnya yang berukuran luar biasa besarnya. Tetapi meskipun ia masih belum berani mendekat, baru ketika Lowoijo telah bersiap pula, mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Sebenarnya untuk menghadapi sekian banyak tokoh sakti itu, Maesa Jenar merasa bahwa tenaganya tidak akan mencukupi. Tetapi apapun yang terjadi, pantang ia menghindari. Karena itu, segera ia menghimpun segenap kekuatan yang ada padanya untuk dapat memberikan perlawanan yang sebesar-besarnya. Dengan ayunan yang deras sekali, Lembu Soro mengarahkan pedangnya ke arah leher Maesa Jenar, dan bersama dengan itu pula Lowoijo menusuk ke arah lambung untuk menangkap gerakan Maesa Jenar apabila ia menghindar sambaran pedang Lembu Soro dengan merendahkan diri. Tetapi ternyata Maesa Jenar sama sekali tidak menghindar dengan merendahkan diri. Bahkan dengan loncatan yang keras ia menerkam Lowoijo. Gerakan ini sangat mengejutkannya, sehingga dengan cepat ia menarik pisaunya dan segera pisau itu dipergunakannya untuk melindungi dirinya dengan gerakan-gerakan yang berputar. Tetapi Maesa Jenar pun segera mengurungkan serangannya.